Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jamil alam. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan menuntut ilmu adalah topik bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim. Dan bagi yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu walladzina utul ilma darajah. Dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi Sulaiman pernah diberi dua pilihan antara ilmu dan kedudukan. Lalu beliau memilih ilmu. Selanjutnya Nabi Sulaiman pun mendapatkan keduanya. Ilmu dapat, kedudukan juga dapat. Karena kalau kita ingin meraih suatu kedudukan, ingin meraih suatu jabatan, harus dengan ilmu. Beda kalau orang yang sudah punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, tapi tidak punya ilmu, ya jadinya disuruh ngurus bansos, malah nyinggung bansos. Suruh ngurus hutan, malah bakar hutan. Rame-rame, ya malah jadi orang hutan. Yang makin parah, disuruh ngurus hukum, malah dia bikin hukum seperti pisau. Tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Giliran rakyat kecil yang bersalah, habis. Dihabiskan. Giliran yang punya pangkat dan kedudukan bersalah, seperti kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Naudzubillah. Hadirin sekalian, inilah pentingnya kita berilmu. Makanya Pak, Bu, orang ketika beribadah antara yang berilmu dan yang tidak berilmu itu jelas terlihat bedanya. Misalkan dia ibadah sholat, ya dari takbirnya saja sudah kelihatan. Allahu Akbar. Bagus toh? Yo bagus. Coba kalau orang yang tidak memiliki ilmu, tidak menggunakan ilmunya dalam ibadah, ya takbirnya asal-asalan. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nah, itu gila. Hawanya kok panas banget ya? Coba saya kipasan. Walah, ternyata silir. Isis Bapak Ibu, saya bisa seperti ini karena saya memiliki ilmu. Bagaimana cara berkipas yang baik? Coba, andaikan saya tidak memiliki ilmu, bagaimana cara berkipas yang baik? Ya kipasnya akan rusak seperti ini. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu itu sangatlah berguna, manakala didasari dengan iman dan takwa. Jika sebaliknya ilmu itu disalahgunakan, maka akan menjadi bencana dan petaka yang dapat merugikan masyarakat. Contohnya pungli dan korupsi. Coba, siapa yang paling banyak melakukan pungli dan korupsi? Kebanyakan pejabat toh Bapak Ibu. Karena untuk menjadi pejabat itu dibutuhkan ilmu dan ijazah. Nah, itulah yang saya maksud, bahwa ilmu itu dapat merugikan masyarakat apabila disalahgunakan. Ada satu contoh lagi yang lebih dahsyat, yaitu ilmu perakitan bom yang dilakukan oleh para teroris tapi mengatasnamakan jihad Islam. Apabila ini terus dibiarkan, maka akan berdampak yang lebih parah lagi, yaitu hancurnya kemajemukan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, marilah kita semangat dalam menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama sesuai dengan pesan Semar kepada anaknya Petro sebagai berikut. Belakang
uget 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 sanulito man man oh alah ger anakku Petro srekepo anggonmu ngaji lan muding ilmu ya susah seneng kuwi dan kegulang mrepakya mulya tembe burimu. Belagetan manyar ampret kandil manuk iso lole sendika tahu Rama. Hadirin sekalian, kesimpulan dari uraian singkat saya hari ini adalah yang pertama, kewajiban menuntut ilmu bagi setiap umat muslim. Yang kedua, Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Dan yang ketiga, akan Allah pahamkan dalam urusan agama. Hadirin sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.